Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbarui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan. 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Israel leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya milik-Mu-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkau-lah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkau-lah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada Ekaristi hari ini, Yudas Makabe dan Yesus melakukan tindakan yang sama, yaitu membersihkan, menertibkan sebagai perwujudan untuk menyucikan fungsi hakikat dari Bait Allah sebagai tempat perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mengusir, dia membersihkan. Bait Allah merupakan suatu tindakan sebagai penegasan. Kita semua diingatkan kembali bahwa gereja, rumah kita, tempat kita, apakah juga sudah mencerminkan sebagai tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus juga menjadi undangan bagi kita semua, bahwa pertama-tama perwujudan gereja Bait Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing secara personal. Apakah di dalam batin dan hati kita juga menjadi tempat yang kudus, tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan sendiri? Bagaimana selama ini kita mengisi rumah kita, mengisi hati kita? Apakah dengan perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, ataukah kita lebih mementingkan kepentingan-kepentingan di luar itu semua? Dan itu tercermin juga di dalam persekutuan gereja kita, bagaimana bersama-sama kita mengusahakan bahwa apa yang dilakukan Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk merawat, menjaga, mengusahakan supaya tempat kita, rumah kita, hati kita, gereja kita menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan manusia. Maka dari itu, bersama sabda Tuhan yang kita dengarkan, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa mengusahakan bahwa apa yang dilakukan Yesus menjadi suatu rahmat bagi kita, agar kita semua dijaga hati kita, gereja kita, sehingga kita semua senantiasa terarah kepada Allah sendiri.